Orang-orang desa Wanaraja tidak pernah membicarakan rumah itu dengan suara keras. Sebuah bangunan tua, temboknya merah kusam, berdiri menyendiri di tengah kebun bambu. Letaknya di pinggiran desa, tak jauh dari jalur irigasi kecil. Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang dukun wanita bernama Nyi Lastri yang terkenal kejam dan menyimpang dari adat. Konon katanya, Nyi Lastri mempelajari ilmu pemanggil arwah dan menjadikan rumahnya sebagai tempat pesugihan tersembunyi. Namun setelah ia menghilang secara misterius, tahun 1998, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Tapi warga percaya, Nyi Lastri tak pernah benar-benar pergi. Cerita dimulai tahun 2017, 3 pemuda Bayu, Rehan, dan Agil datang dari kota untuk membuat video eksplorasi horor demi konten YouTube. Mereka dengar desas-desis tentang rumah terkutuk di Wanaraja dan menganggapnya bahan konten bagus. Kalau takut mah, jangan jadi YouTuber horor, kata Rehan sambil tertawa. Warga sudah melarang mereka, tapi mereka tetap nekat, bahkan masuk malam hari. Pukul 11 malam, mereka tiba di depan rumah itu. Pintu kayu rapuh dibiarkan terbuka sedikit, seolah mengundang. Saat kamera mulai merekam, suara jangkrik dan serangga tiba-tiba hilang. Udara dingin menyergap mereka, padahal mereka berada di dataran rendah. Agil mencoba membuka pintu sepenuhnya, dan pintu terbuka sendiri dengan suara derit panjang, seperti tangisan. Di dalam, rumah itu berdebu, berantakan. Tapi ada satu hal aneh. Semua cermin ditutup kain hitam. Bayu menyingkap salah satu kain, dan saat itulah semuanya berubah. Di dalam cermin, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di belakang mereka. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Rehan mengira itu efek visual kamera, tapi Agil mulai gelisah. Dia merasa bahunya berat dan mencium bau anyir, kayak bau darah basi, katanya lirih. Mereka naik ke lantai 2 dan menemukan ruangan ritual. Lilin-lilin meleleh, kemenyan yang seolah masih hangat, dan lukisan wajah perempuan tanpa mata. Kamera tiba-tiba padam, lalu terdengar langkah kaki dari dalam lemari kayu di pojok ruangan. Bayu, entah kenapa, mendekati lemari. Tangannya gemetar saat membuka pintu itu. Isinya kosong, tapi dari lenggit-lenggit jatuh gumpalan rambut panjang, basah, dan berbau busuk. Bersamaan dengan itu, terdengar suara perempuan berbisik. "Sudah kubilang, jangan panggil aku kalau tak bisa pulangkan." Lampu kamera menyala sendiri, dan mereka melihat wajah Nyi Lastri memantul di cermin. Kulitnya putih pucat, matanya hitam seluruhnya, mulutnya robek sampai telinga. Tersenyum lebar ke arah mereka. Rehan pingsan di tempat. Bayu dan Agil lari turun. Tapi rumah itu berubah. Lorongnya jadi lebih panjang. Tangga tak berujung. Suara tangisan terdengar dari dinding. Mereka akhirnya keluar menjelang subuh. Entah bagaimana, tapi Rehan tidak pernah ditemukan. Polisi hanya menemukan rekaman video di kamera yang tergeletak di ruang ritual. Dan cuplikan rekaman video terakhir adalah kamera bergetar, menyorot wajah Rehan yang pucat. Di belakangnya, tampak bayangan perempuan mengenakan kebaya hitam, berdiri tak bergerak. Makin lama, makin dekat. Video berhenti dengan suara erangan, dan seseorang berkata, "Rehan milik saya sekarang." Hingga kini, warga desa masih melarang siapapun mendekati rumah itu. Banyak yang mengaku melihat sosok perempuan di jendela saat malam Jumat. Rambutnya menjuntai, matanya kosong, dan satu pesan dari warga: kalau kau masuk rumah itu, jangan pernah menyingkap kain hitam di cermin.